Kisah kelam Yamaha Touch 125, unit milik konsumen ditarik lagi oleh dealer, uang diganti atau pilih motor lain. Di era 1990-an saat mesin 2 tak masih merajalela, ada banyak motor sport yang beredar. Salah satu yang unik adalah Yamaha Touch 125, ada yang ingat enggak nih? Yamaha Touch 125 ini merupakan motor Thailand yang dijual di Indonesia di ujung 1990-an menggantikan eksistensi Yamaha RX-Z. Ngomongin harga, saat itu Yamaha Touch 125 ini dijual seharga Rp15.880.000 OTR Jakarta. Yamaha Touch 125 meski masuk dalam jenis sport fairing, tapi ia punya dimensi yang termasuk kompak dan ramping. Dimensi PXLXT 1,880 mm x 630 mm x 980 mm, dengan bobotnya hanya 103 kg. Mesinnya 2 tak berkapasitas 125,2 cm3 dengan diameter X langkah 54 x 54,7 mm. Perbandingan kompresinya 6:9 dibarengi suplai bensin pakai karburator Mikuni VM 24 mm, dan percepatan manual 6 percepatan. Kemudian untuk menjaga suhu mesinnya, sport fairing imut ini dibekali radiator. Meski tubuhnya kecil, tapi urusan tenaga jangan diremehkan dulu ya. Dari hasil pengetesan tim otomotif, 0-100 meter bisa ditempuh Touch dalam 6,72 detik. Sementara top speed yang mampu dicatatkan tim yakni saat menempuh 0-400 meter dalam 17,51 detik, dengan top speed 110,8 km per jam. Di balik memikatnya Yamaha Touch 125, ternyata ada cerita agak kelam yang terjadi di Surabaya di era motor ini masih dijual. Pasalnya unit Yamaha Touch 125 yang sudah diterima konsumen harus ditarik lagi oleh main dealer Yamaha Center Surabaya. Bukan masalah recall karena ada part bermasalah, tapi benar-benar diminta kembali dengan uang konsumen yang dikembalikan. Setelah didatangi, pihak dealer mengaku surat-surat motor masih dalam pengurusan Polda Surabaya. Saya sih tidak masalah, soalnya uang diganti, tapi caranya kok seperti itu, kata Hasan Basri, salah satu pemilik Yamaha Touch, dikutip dari tabloid otomotif edisi No. 31, si Senin, tanggal 10 Desember tahun 2001. Sebetulnya, gelagat tak beres itu sudah diciumnya saat pengurusan STNK. Bila surat tidak keluar, motor boleh dikembalikan. Yok opo iki, apa-apaan nih, kesal Hasan. Menanggapi suara konsumen itu, General Manager main dealer Yamaha Center Surabaya, yang saat itu dijabat oleh Anwar Santosa angkat bicara. Menurutnya, tidak semua unit Yamaha Touch 125 ditarik, tapi hanya beberapa unit. Yaitu yang tidak dilengkapi form A, kata Anwar. Saya juga tidak mengerti kenapa dari pusat tidak seluruh unit dilengkapi form A. Setelah dipermasalahkan oleh Polda baru ketahuan, bebernya. Lebih jauh, rupanya kasus ini tak berhenti sampai penggantian kerugian konsumen. Pihak Polda juga mempermasalahkan tahun pembuatan motor. Karena di berkas kendaraan tertera Touch diproduksi tahun 1997 di Thailand. Padahal,
Kabarnya kendaraan impor yang boleh masuk ke Indonesia maksimal berumur 2 tahun. Tampaknya ada beberapa konsumen juga yang mempermasalahkan tahun pembuatan itu, lanjut Anwar. Namun, yang jadi pertanyaan kenapa hanya Polda Surabaya yang saat itu mempermasalahkan surat Form A itu, sementara wilayah lain adem ayem. Berita santer itu akhirnya terdengar juga oleh petinggi Yamaha Indonesia yang saat itu namanya masih PT Yamaha Kencana Motor Indonesia, YMKI. Sayang, mereka pun tak bisa memberikan keterangan tuntas. Saya akan cari tahu dulu apa masalahnya, kata Bambang Asmara Budi, yang kala itu menjabat Asisten General Manager Promotion Departemen. Sementara itu, pihak Main Dealer Surabaya berusaha bijaksana menanggapi masalah ini. Pemilik Touch yang berkasnya tak dilengkapi Form A akan dihubungi dan diberikan penjelasan secara rinci terkait hal itu. Bahkan bukan hanya ganti rugi yang disodorkan, tapi para pemilik Touch juga dipersilahkan mengganti motornya ke model Yamaha yang lain. Bagi kami yang penting konsumen tak merasa dirugikan, bilang Anwar lagi. Oke, itu aja cuplikan tentang Yamaha Touch 125. Terima kasih.